Saat pertempuran akhir dimulai, Muzan ternyata berhasil menemukan rumah Kagaya. Muzan mengejeknya karena penampilan Kagaya yang terlihat semakin lemah. Kagaya lalu berkata kepada Muzan bahwa Hashira tidak akan pernah menyerah mencoba membunuhnya. Saat Muzan mulai menyerang Kagaya, rumah itu meledak dan Muzan terperangkap di dalamnya. Ledakan tersebut diperkuat dengan perangkap duri yang berhasil melukai Muzan. Sebelum dia dapat beregenerasi sepenuhnya, Tamayo muncul dan menggunakan seni darah iblisnya lalu memberikan obat yang bisa mengubah Muzan menjadi manusia. Gyomei menggunakan kesempatan ini dengan menghancurkan kepala Muzan, namun dia bisa langsung menumbuhkan kembali kepalanya. Saat semua Hashira lainnya bergabung dalam pertarungan, Kastil Infinity tiba-tiba muncul dan memisahkan mereka semua. Muzan lalu berubah menjadi kepompong untuk menahan efek dari obat Tamayo. Muzan juga berkata bahwa dia akan menghabisi mereka malam itu juga. Ketika berada di dimensi Kastil Infinity, para pemburu iblis harus berhadapan dengan para iblis yang merupakan anak buah Muzan. Setelah melewati beberapa pertarungan, akhirnya para anggota iblis bulan atas berhasil dikalahkan. Ketika itu para pemburu iblis yang lain berhasil menemukan kepompong milik Muzan. Sayangnya ketika mereka mulai menyerang, Muzan berhasil membantai dan memanfaatkan darah mereka semua untuk mengembalikan kekuatannya. Setelah memulihkan dirinya, Muzan mengangkat kepala Tamayo dan mengejeknya karena obat yang dibuat Tamayo tidak berhasil membunuhnya. Tamayo yang marah berkata kepada Muzan bahwa dia harus mengembalikan keluarganya. Muzan lalu membalas dengan berkata kenapa Tamayo tidak menyusul mereka ke neraka. Setelah itu Muzan langsung menghancurkan kepala Tamayo. Muzan kemudian mulai memenuhi janjinya untuk membantai para pemburu iblis di Kastil Infinity. Dengan memanfaatkan kekuatan Nakime, Muzan lalu berpindah dan dihadapkan dengan Tanjiro dan Giyu. Saat bertarung melawan mereka, Muzan merubah bentuk tubuhnya dengan memiliki banyak cambuk yang muncul dari punggungnya. Dia mulai menyerang menggunakan cambuknya. Karena serangan itu Tanjiro harus terluka di sebelah matanya. Muzan meremehkan mereka dengan bertanya apakah mereka bisa mengalahkannya, dan mengatakan bahwa Mitsuri dan Obanai telah mati dibunuh oleh Nakime. Ketika Muzan akan menyerang Tanjiro kembali, tiba-tiba Mitsuri dan Obanai muncul dan berusaha menyerangnya. Merasa kesal ternyata Mitsuri dan Obanai masih hidup. Muzan lalu bertanya kepada Nakime dan segera menyadari bahwa Nakime telah dikendalikan oleh Yushiro. Yushiro lalu berusaha membuat Muzan keluar dari kastilnya. Muzan yang marah mulai menyerang dan serangan tersebut mengakibatkan Mitsuri terluka. Pada akhirnya Kastil Infinity tersebut hancur dan Muzan berhasil dibawa keluar. Pertarungan sekarang berada di tengah kota, dan para Demon Slayer diperintahkan untuk menahan Muzan selama 1,5 jam lagi sampai matahari terbit. Muzan yang semakin marah mulai menyerang mereka dengan membabi buta menggunakan cambuk dari tubuhnya. Para Hashira mengambil kesempatan itu untuk menebasnya, tapi mereka terkejut karena Muzan meregenerasi tubuhnya begitu cepat sehingga tidak bisa dipenggal. Sebelum Muzan bisa melukai mereka secara fatal, para pembunuh iblis berperingkat lebih rendah melindungi para Hashira agar keluar dari bahaya dan siap mati sebagai perisai manusia. Muzan membunuh lusinan dari mereka, dan kemudian menunjuk ke Tanjiro yang menampilkan luka dengan sel rusak yang tumbuh di wajahnya. Muzan lalu menjelaskan bahwa dia telah menyuntikkan darahnya ke Tanjiro pada serangan sebelumnya, dan tubuh Tanjiro akan segera hancur. Ketika para Hashira mulai membangkitkan tanda mereka, hal itu ternyata masih belum cukup untuk bisa mengalahkan Muzan. Pertempuran semakin berkecamuk, dan para Hashira mengalami kesulitan dalam melawan Muzan yang terbukti terlalu kuat untuk mereka. Mitsuri yang terkena serangan Muzan, membuatnya terluka parah dan dipaksa keluar dari pertarungan. Saat para Hashira mulai kelelahan karena efek racun dari darah Muzan, tiba-tiba kucing milik Tamayo muncul dan menyebarkan suntikan ke tubuh para Hashira. Suntikan itu ternyata adalah sebuah obat untuk menghilangkan efek racun dari darah Muzan. Muzan yang kesal lalu membunuh kucing tersebut, dan menganggap Tamayo masih merepotkannya padahal dia sudah meninggal.
Dalam pertarungan tersebut, Obana yang sudah kehabisan tenaga berusaha menyerangnya. Tapi tiba-tiba lengan kanan Muzan sudah terpotong padahal Obana tidak dalam jangkauan untuk menyerangnya. Melihat hal itu Muzan mulai kebingungan, kemudian Muzan menyimpulkan bahwa ada orang yang bersembunyi darinya. Ketika Muzan mulai mempersempit serangannya, dia bisa mengetahui bahwa serangan tersebut berasal dari Inosuke, Zenitsu, dan Kanao. Mereka bertiga menggunakan kertas dari Yushiro yang membuat mereka tidak terlihat oleh Muzan. Inosuke lalu mulai menyebarkan kertas dari Yushiro ke Hashira, meskipun akhirnya percuma karena Muzan sudah mengetahuinya. Saat mereka bertiga bertarung, Gyomei mulai membenturkan kapak dan bola besinya untuk memanaskannya melalui gesekan. Gyomei lalu melancarkan serangan dan menghancurkan sisi kiri tubuh Muzan, sedangkan Sanemi dan Giyu mengikutinya dan membenturkan pedang mereka hingga membuat pedang mereka merah. Kali ini pertarungan berada di pihak para pemburu iblis. Burung gagak yang terbang lalu menginformasikan bahwa matahari akan terbit 1 jam 3 menit lagi. Serangan demi serangan membuat Muzan semakin terpojok, lalu tiba-tiba Muzan mengeluarkan gelombang kejutnya. Serangan itu mengenai semua orang dan membuat para Hashira terluka parah. Setelah tak sadarkan diri dan mendapatkan mimpi dari leluhurnya, Tanjiro bangkit kembali dan kemudian memotong tangan Muzan. Tanjiro mengingat bentuk pernapasan matahari yang ia saksikan selama di mimpinya, dan juga nasihat dari ayahnya. Dia menyadari bahwa bentuk itu harus digunakan secara berurutan satu demi satu, yang akan mengarah ke bentuk ke-13 dan terkuat. Memutar pedangnya menjadi merah, Tanjiro mulai melepaskan bentuk pernapasan matahari dan menjadi lebih kuat meskipun dia sedang terluka parah. Ketika Tanjiro mulai melemah karena terus mengeluarkan tekniknya, Muzan memanfaatkan hal itu untuk menyerang balik Tanjiro. Tapi serangan dari Muzan tak berhasil melukai Tanjiro, dan dia mulai menyadari bahwa tubuhnya ternyata semakin melemah. Ketika dia mencari tahu di alam bawah sadarnya, Muzan lalu bertanya kepada Tamayo obat apa yang telah dia beri kepadanya. Tamayo pun mengejeknya dan berkata bahwa obat itu tidak hanya merubahnya menjadi manusia, tapi juga membuat sel-sel tubuhnya menua dengan sangat cepat. 35 menit sebelum matahari terbit, Muzan memutuskan untuk melarikan diri, tapi Inosuke mampu menahannya. Ketika Inosuke dan Zenitsu bertarung, Tanjiro yang lemah bangkit kembali dan mulai menyerang Muzan. Pertempuran menjadi semakin sengit ketika Muzan akan membunuh Tanjiro. Mitsuri kembali ke pertarungan lalu memotong cambuk Muzan dan Sanemi memotong lengannya. Muzan merubah tubuhnya dengan mengeluarkan mulutnya yang besar untuk memakan Tanjiro, tapi Obanai berhasil menahannya. Matahari pun mulai terbit, Muzan yang semakin panik mengeluarkan gelombang kejutnya kembali, dan melemparkan semua kecuali Tanjiro. Meskipun telah kehilangan lengan kirinya, Tanjiro berusaha mengubah pedangnya menjadi merah. Giyu ikut membantu Tanjiro dan serangan mereka berhasil melukai Muzan. Mengetahui ancaman dari matahari, Muzan kemudian merubah bentuknya menjadi bayi besar lalu menyerap tubuh Tanjiro. Dengan wujud bayinya Muzan mencoba melarikan diri, tapi gerombolan pemburu iblis lain mulai menahannya dengan menggunakan kendaraan dan bas. Saat tubuh bayi Muzan mulai terbakar, Sanemi muncul dan menebas lengan kanan Muzan, sedangkan Gyomei dan pemburu iblis lainnya berusaha menahan gerakan Muzan dengan menggunakan rantai. Muzan lalu berusaha menggali tanah sebagai manuver melarikan diri, tapi Giyu, Sanemi, dan Obanai mulai menyerang sekuat tenaga untuk menghabiskan staminanya. Setelah rantai yang menahan Muzan terputus, Tanjiro yang berada di dalam tubuh Muzan mampu menyalakan pedangnya dan melukainya dari dalam, menyebabkan Muzan tersentak karena rasa sakit. Tubuh Muzan mulai semakin terbakar lalu kemudian menjadi abu, dan Raja Iblis yang dulunya tak terkalahkan pada akhirnya mati. Meskipun di alam bawah sadar Tanjiro, Muzan masih berusaha untuk mengubahnya menjadi Raja Iblis yang baru, tapi Tanjiro berhasil mengalahkan Muzan di alam bawah sadarnya. Pertempuran pun selesai, dan kekalahan Muzan mengakhiri peperangan abadi selama ribuan tahun dengan kemenangan para pembunuh iblis. So itulah kisah dari sang Raja Iblis Kibusuji Muzan. Bagi kalian yang suka jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe.